Perkenalkan, nama saya Yohanes Gunawan. Saya mahasiswa Universitas Pendidikan Bandung. Eh, Hari ini saya akan membahas tentang analisis rasio. Analisis rasio adalah teknik atau cara yang sering digunakan untuk menganalisis laporan keuangan. Jadi dari berbagai macam teknik yang ada, salah satunya itu ada analisis rasio yang digunakan. Nah, gunanya sebagai apa sih analisis rasio ini? Analisis rasio ini berguna untuk membandingkan rasio yang sekarang dengan yang tahun lalu, lalu juga sebagai standarisasi suatu perusahaan, dan juga rasio untuk kompetitor, untuk membandingkan dengan kompetitor. Simpelnya seperti itu. Pada kesempatan kali ini, perusahaan yang saya eh, buatkan analisis rasionya adalah PT Samator Indogas Tbk. Kodenya itu AGI. Nah, PT Samator Indogas ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri gas yang berasal dari Indonesia. Didirikan pada tahun 1975 dan masih berdiri hingga saat ini. Perusahaan ini menawarkan berbagai macam yang berkaitan dengan gas seperti pemenuhan gas industri, pengisian tabung gas, oksigen, nitrogen, dan juga argon. Nah, analisis rasio itu dibagi menjadi lima. Yang pertama ada rasio likuiditas, kedua ada rasio aktivitas, ketiga ada rasio solvabilitas, keempat ada rasio profitabilitas, dan yang terakhir ada rasio pasar. Nomor pertama itu kita akan membahas tentang rasio likuiditas. Nah, rasio likuiditas itu untuk menganalisis atau menggambarkan kemampuan sebuah perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya yang segera jatuh tempo. Nah, rasio likuiditas ini terdiri dari current ratio, cash ratio, quick cash ratio, dan WCB ratio. Untuk yang pertama itu saya akan membahas current ratio. Nah, untuk data di sini ada grafik yang menunjukkan pertumbuhan dari tahun 2020 hingga tahun 2022. Jadi di sini saya pakai 3 periode. Nah, untuk angka 1 ini berarti 2020, untuk angka 2 2021, untuk angka 3 2022. Nah, untuk korelasi sendiri itu minimal di angka 1, karena jika di bawah 1 kemungkinan atau menandakan sebuah perusahaan itu sulit untuk memenuhi kewajibannya. Current ratio yang tinggi di sini mengalami peningkatan dari tahun ke tahun ya, karena lebih besarnya jumlah aktiva lancar dibandingkan dengan hutang lancarnya. Pada data berikut untuk rasio lancarnya masih normal karena ada maksimal 200%. Jika lebih tinggi dari 200, maka akan banyak dana menganggur yang mengurangi peningkatan laba perusahaan. Pada data tiap tahun mengalami peningkatan, dan paling tinggi itu ada di tahun 2022 di angka 117%. Nah, selisih untuk 2020 dan 2021 itu 2%, sedangkan untuk 2021 dan 2022-nya adalah 14%. Selanjutnya kita masuk ke cash ratio. Cash ratio ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajibannya dengan menggunakan aset yang tersedia. Idealnya rasio kas perusahaan ini sama seperti dengan cash ratio ya, lebih dari 1.
Naik dan turunnya itu dipengaruhi oleh besaran hutang lancar tiap periodenya dan pada data yang ditampilkan menunjukkan di bawah satu. Artinya mengalami kesulitan untuk membayar kewajiban jangka pendek dan bergantung pada dana eksternal nih untuk biaya operasionalnya. Pada 2020 dan 2021 terjadi peningkatan sebesar 16%. Hal ini karena jumlah kas dan setara kasnya pada tahun 2021 itu mengalami peningkatan, tetapi mengalami penurunan kembali sebesar 2% pada tahun 2022 karena menurunnya kas dan setara kas. Selanjutnya kita masuk ke rasio cepat. Rasio cepat ini lebih baik dalam mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya. Idealnya yang baik adalah satu, eh, di dalamnya terdapat persediaan yang merupakan unsur aktif lancar yang tingkat likuiditasnya rendah. Pada data tiap tahun ya mengalami peningkatan. Tahun 2020 hingga tahun 2021 itu sebesar 7% peningkatannya. Dan pada tahun 2021 ke tahun 2022 mengalami kenaikan 8%. Meskipun aktiva lancar yang lebih rendah dari tahun 2021, tapi karena perbandingan utang dan aktiva yang lebih besar membuat rasio cepat tetap meningkat. Selanjutnya kita masuk ke WCPA ratio. WCPA ratio pada data di bawah satu, walaupun tiap tahunnya mengalami peningkatan. 2020 itu 0, sekian sekian kalau didesimalkan, lalu mengalami peningkatan pada tahun 2021 sebesar 1%, lalu 2022 mengalami peningkatan 2%. Ini terjadi karena modal kerja perusahaan kurang dari total asetnya. Jadi modal kerja di sini sangat berpengaruh. Kesimpulan untuk rasio likuiditas sudah dilihat dari current ratio sebenarnya perusahaan mampu untuk memenuhi kewajiban jangka pendek lainnya. Nah, jika berdasarkan rasio lainnya, perusahaan itu bergantung pada dana eksternal untuk operasionalnya dan secara aktif lancar selalu lebih besar daripada hutang lancar. Dan berdasarkan WCPA-nya menunjukkan risiko dalam pengelolaan modal kerja serta ada kemungkinan WCPA yang rendah karena perusahaan lebih fokus pada investasi aset tetap sehingga rendah rasionya. Selanjutnya kita masuk ke rasio aktivitas. Nah, rasio aktivitas ini digunakan untuk mengukur efisiensi pemanfaatan sumber daya perusahaan seperti penjualan, pembagian utang, dan lainnya untuk memperoleh pendapatan. Yang pertama ada tato atau rasio. Pada rasio ini tidak ada yang dikatakan angka baik karena cara menentukannya dengan membandingkan perusahaan satu dan isu lainnya yang bergerak di bidang yang sama. Pada data menunjukkan adanya peningkatan dan penurunan yang tidak terlalu signifikan nih pada tahun 2020 ke tahun 2021. Meningkat sebesar 0,3 eh, karena penjualannya meningkat daripada tahun 2020. Lalu pada tahun 2021, 2021
ke 2022 menurun 0,1. Ini terjadi karena penjualan yang turun dibanding tahun 2021. Tahun 2022 hanya bisa menghasilkan 0,31 unit pendapatan, lalu tahun 2021 0,34 per unit pendapatan, pada tahun 2022 0,32 per unit pendapatan. Nah, selanjutnya ada receivable turnover ratio. Digunakan untuk mengukur berapa lama penagihan piutang selama satu periode atau berapa dana yang tertanam dalam piutang. Pada tahun 2020 ke tahun 2021 mengalami peningkatan signifikan sebesar 1,14. Hal ini itu bisa terjadi karena peningkatan penjualan itu perusahaan pada tahun 2021. Pada tahun 2021, perusahaan berhasil mengumpulkan dua kali piutangnya, sedangkan tahun 2020 perusahaan ini hanya dapat mengumpulkan piutang hanya satu kali, lalu kembali meningkat pada tahun 2022 sebesar 0,25 karena penjualan netonya tetap stabil pada tahun 2022 walaupun turun tapi dia tidak terlalu jauh dan berhasil menagih piutangnya dua kali. Tapi sejauh ini angka yang ada menunjukkan modal kerja yang ditanamkan dalam hitung rendah dan ini baik bagi perusahaan. Selanjutnya kita masuk ke DOR. Pada umumnya perusahaan manufaktur memiliki DOR lebih tinggi karena memerlukan waktu yang lama untuk memproduksi, menyimpan dan mengirim produk. Pada data yang tertera di sini, pada tahun 2020-2021 terjadi kenaikan 161 ke 168 yang artinya perlu rata-rata 161 sampai 168 hari untuk bisa mengumpulkan piutang. Lalu pada tahun 2022 perusahaan bisa lebih cepat dengan rata-rata 150 hari mengumpulkan piutang ini karena jumlah piutang yang lebih rendah daripada tahun 2021. Selanjutnya ada inventory turnover ratio. Inventory turnover ratio ini merupakan kemampuan perusahaan dalam memutarkan persediaan barang yang dimiliki. Artinya semakin cepat perputaran persediaan, semakin cepat barang yang dimiliki terjual. Pada data yang ada, rasanya cukup tinggi, yang artinya semakin baik. Karena jika rasanya semakin kecil, maka semakin jelek pengelolaan inventorinya. Pada tahun 2020, perusahaan dapat menjual dan mengganti persediaan 6,88 kali, mengalami penurunan pada tahun 2021 sebesar 0,28 dari tahun 2020 karena HPP pada tahun 2021 meningkat dan pada tahun 2021 dapat menjual dan mengganti sebanyak 6,60, lalu pada tahun 2022 HPP-nya turun dan pada tahun 2022 dapat menjual dan mengganti sebanyak 6,69 kali. Selanjutnya ada ADI, Average Day Inventory, pada tahun 2020 ke tahun 2021 terjadi peningkatan 0,18 dari rata-rata 4,36 hari jadi 4,54 hari. Karena meningkatnya persediaan rata-rata, lalu pada tahun 2022 mengalami penurunan 0,06 ini karena persediaan rata-rata yang menurun jumlahnya dibandingkan tahun 2021. Selanjutnya masuk ke aset turnover. Pada tahun 2020 ke tahun 2021 mengalami peningkatan 0,28, lalu menurun kembali pada tahun 2022 sebesar 0,011. Angka di bawah satu terjadi karena menurunnya permintaan pada tiga periode diakibatkan oleh lesnya perdagangan.
global dan perekonomian sempat terhenti. Ini mengakibatkan penurunan serta banyaknya aset seperti peralatan serta fasilitas, tetapi karena kelesuan ekonomi, maka penjualan berkurang. Ini menurunkan aset properti. Selanjutnya kita masuk ke rasio solvabilitas. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjangnya. Perusahaan yang tidak solvable adalah perusahaan yang total hutangnya itu lebih besar dibandingkan total asetnya. Rasio solvabilitas itu terdiri dari DER, ada TAR, ada LTDP, ada TAIR. Sekarang kita masuk ke DER. Dari tahun 20 hingga tahun 2021 mengalami penurunan 2020 ke 2021 49% menurunnya. Lalu dari tahun 2021 ke tahun 2022 kembali menurun 24%. Ini terjadi karena total hutang yang terus bertambah selama 3 periode itu. Ini menunjukkan perusahaan bergantung pada hutang sebagai sumber pendanaan. Kita masuk ke DHL. Dari tahun 2020 ke tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 3%. Dan pada tahun 2022 mengalami penurunan kembali sebesar 2%. Hutang dari tahun 2020 ke tahun 2021 meningkat. Pada tahun 2022 sempat menurun, tetapi tidak begitu signifikan penurunannya. Dari sisi aktiva juga, meningkat dari tahun 2020 dan pada tahun 2022 menurun, tetapi dia terjauh dari tahun 2021. Selanjutnya masuk ke LTDI. Selama 3 periode, tahun 2020 hingga tahun 2023, terus mengalami penurunan. Tahun 2020 ke 2021 turun sebesar 28% dari tahun 2021 ke tahun 2022 turun 7%. Memang tidak terlalu besar menurunnya dari tahun 2021 ke tahun 2022. Berdasarkan data yang ada, untuk jumlah hutang jangka panjang ada peningkatan tiap tahun, tapi tidak terlalu signifikan. Sedangkan untuk modalnya dari tahun 2020 ke tahun 2021 lumayan meningkat dan bertambah lagi di tahun 2022. Jadi ini mempengaruhi perubahan dari segi grafiknya. Lalu kita masuk ke year. Pada 3 periode ini, 2020, 2021, dan 2021 dan 2022, mengalami penurunan. 2020 ke tahun 2021 turun sebesar 35.835%. Lalu pada tahun 2021 ke tahun 2022 turun masih sama rasionya, hanya saja selisih dengan tahun 2020 sangat jauh jika dilihat. Ini bisa kita lihat ya grafiknya jauh sekali dengan tahun 2021 dan juga tahun 2022. Nah, ini terjadi karena bunga yang meningkat pada tahun 2021 dan juga pada tahun 2022. Jadi ini mempengaruhi sekali. Selanjutnya kita masuk ke rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas itu merupakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dibandingkan dengan penjualan yang dicapai. Terdiri dari GPM, PMR, NPM, ROA, ROE, lalu ada ROI dan juga FPS. Yang pertama kita bahas GPM ya. GPM pada 3 periode mengalami peningkatan, walaupun sempat turun sedikit pada tahun 2022. 2020 ke tahun 2021 naik sebesar 2%. Dari tahun 2021 ke 2022 turun 1%. Ini perubahan pada grafik ini itu dipengaruhi oleh laba kotor yang naik terus dari tahun 2020 ke tahun 2022 walaupun sempat mengalami penurunan di tahun 2022. Selanjutnya untuk PMR-nya untuk tahun 2020 ke tahun 2021 tetap stabil di angka 40%, hanya di sini membedakan angka di belakang komanya saja. Lalu menurun pada tahun 2022
sebesar 1%, karena EBIT yang menurun jika dibandingkan dengan tahun 2021. Dan itu termasuk ke NPM. Pada tahun 2020 ke tahun 2021 mengalami pertumbuhan sebesar 3%. Ini karena secara penjualan di angka yang tetap tidak terlalu jauh dari tiga periode tersebut. Sedangkan untuk PAT-nya tahun 2021 itu mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2020, dan tahun 2022 menurun 1% karena EAT-nya turun tapi penjualan tetap. Jadi perubahan pada grafik NPM itu dipengaruhi oleh meningkat dan menurunnya EAT atau earning after tax-nya. Dan untuk yang sebelumnya, untuk PML itu dipengaruhi oleh EBIT-nya yang menurun. PML itu pengaruh naik dan turunnya itu dari beberapa faktornya. Jadi kita masuk ke ROA. Pada tahun 2021 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2020 dengan selisih hanya 1% saja. Dan pada tahun 2022 kembali turun. Selama 3 periode ini sebenarnya tidak terlalu signifikan kenaikan dan penurunannya. Nah, kenaikan dan penurunan dari ROA ini sendiri dipengaruhi oleh EBIT yang 2020 dan 2022 itu tidak sebesar dengan EBIT yang tahun 2021, sehingga ada perbedaan grafik antara tahun 2020 dengan 2021 dan 2021 dengan 2022. Selanjutnya kita masuk ke ROE. Dari tahun 2020 hingga ke tahun 2021 naik signifikan sebesar 7%. Ini bisa dilihat untuk tahun 2020 itu hanya 7%, tapi tahun 2021-nya meningkat jadi 14%, berarti meningkat 7%. Lalu dari tahun 2021 ke tahun 2022 itu meningkat lagi 8%. Nah, peningkatan ini terjadi karena laba bersih yang terus meningkat selama 3 periode tersebut. Jadi peningkatan grafik yang signifikan ini dipengaruhi oleh laba bersih yang diterima oleh perusahaan Samator. Selanjutnya masuk ke ROI. Dari tahun 2020 hingga ke tahun 2021 meningkat 2%, dari 1% ke 3%. Dan pada tahun 2022 ini turun sebesar 1% saja. Nah, sebenarnya secara pertumbuhan ini tidak terlalu signifikan penurunan dan kenaikannya. Mungkin yang terlalu signifikan itu dari tahun 2020 hingga tahun 2021. Ini karena pada tahun 2021 earning after tax-nya besar, jadi peningkatannya signifikan. Untuk 2022 mengalami penurunan secara earning after tax, tapi tidak terlalu jauh angkanya dari tahun 2021. Selanjutnya kita masuk ke EPS. Tahun 2020 ke tahun 2021 meningkat besar sebesar 35%, dikarenakan earning after tax yang meningkat juga dari tahun 2020 dan turun 34% pada tahun 2022 karena earning after tax yang ikut turun juga pada periode tersebut. Jadi EPS dan ROI itu grafiknya sangat dipengaruhi oleh earning after tax itu sendiri, sehingga bisa menimbulkan grafik yang cenderung sebenarnya untuk kedua tahun tidak terlalu beda, hanya variabel dan angka di belakang koma saja yang mempengaruhi. Dan periode satu bisa terlihat sangat tinggi karena kembali lagi EAT-nya lebih tinggi dibandingkan kedua tahun ini. Selanjutnya kita masuk ke rasio pasar. Rasio pasar ini adalah rasio yang mengukur harga pasar relatif terhadap nilai buku. Sudut pandang rasio ini lebih banyak berdasar pada sudut investor atau calon investor.
meskipun pihak manajemen juga berkepentingan terhadap rasio-rasio ini. Yang pertama kita bahas per harga saham per lembar yang terus naik dari tahun 2020 ke tahun 2022 menyebabkan harga yang terus meningkat dan puncaknya pada tahun 2022. Nah, selisihnya untuk tahun 2020 dan 2021 itu 65.732, untuk tahun 2022 dan tahun 2021 selisihnya di angka 474.444 rupiah. Kita masuk ke jiwanya. Pada tahun 2020 dengan tahun 2021 selisihnya adalah 40%. Sedangkan tahun 2021 dan tahun 2022 selisihnya adalah 544%. Ini terjadi karena dividen per lembarnya turun pada tahun 2022 sehingga terdapat selisih yang cukup besar di antara tiga periode ini. Selanjutnya kita masuk ke PGV. Dari tahun 2020 ke tahun 2022 mengalami peningkatan. 2020-2021 meningkat sebesar 46%. Lalu pada tahun 2021 ke tahun 2022 meningkat sebesar 58%. Ini dipengaruhi oleh harga saham per lembar yang terus meningkat selama tiga periode ini. Nilai bukunya juga ikut meningkat selama tiga periode tersebut. Jadi nilai harga saham per lembar ini sangat mempengaruhi peningkatan pada grafik PBB kali ini. Lalu kita masuk ke BV-nya. Selama tiga periode mengalami penurunan dari tahun 2020 ke tahun 2021. Itu menurun ke 3.378, mulai tahun 2022 kembali turun 741. Ini terjadi karena rata-rata saham beredar terus meningkat dan berubah selama tiga periode tersebut sehingga mempengaruhi terhadap book value yang ada. Jadi rata-rata saham beredar ini bisa mempengaruhi grafik di sini karena kalau jumlahnya tetap tapi rata-rata sahamnya ikut meningkat maka akan ada penurunan juga dan itu berpengaruh sekali. Sekian presentasi dari saya untuk biar kata-kata pengamatan progres itu menyaksikan video ini.